Cerita Mission, Sabat 10 April 2021. Judul cerita mission kita pada hari Sabat ini adalah Penembakan Berkendara. Diceritakan dari Trinidad dan Tobago oleh Chenelle Spooner, 31 tahun. Chen atau Chenelle yang berusia 30 tahun mendengar suara yang keras rat-tat-tat-tat dari tembakan senjata semi otomatis pada sesi pelatihan guru di ibu kota Trinidad dan Tobago, pelabuhan Spanyol. Para guru melompat dan berlari ke arah jendela di lantai 3. Di jalan itu, seorang pria melarikan diri dengan berjalan kaki dari sebuah mobil putih. Tembakan datang dari mobil, beberapa guru berteriak ketakutan, dan semua orang merunduk demi keselamatan saat mobil itu melewati sekolah. Mereka menunggu selama 2 menit yang panjang. Akhirnya suara keras dari tembakan senjata berhenti, dan Chen mendengar suara jeritan anak-anak sekolah yang sedang ketakutan. Dia menangis. Suara tembakan tersebut merupakan yang kedua kalinya dia dengar dalam 7 bulan ini. Para guru turun ke lantai bawah untuk menenangkan anak-anak sekolah yang ketakutan. Chen yang membantu pemimpin pelatihan meninggalkan sekolah. Polisi sudah berada di luar meminta para pengemudi untuk memindahkan mobil yang diparkir. Tetapi seorang polisi melarang dia untuk mendekati mobilnya. "Bisakah saya setidaknya melihat mobil saya?" dia bertanya. Seorang petugas menemani untuk melihat kendaraannya yang berwarna hitam. Ada lubang-lubang peluru di jendela mobil itu. Chen terkejut. Mobil itu baru saja dibelinya 2 tahun yang lalu. Chen kemudian mengetahui bahwa ada orang yang ada di dalam mobilnya. 2 orang termasuk seorang anak laki-laki yang telah terserempet peluru dalam penyerangan itu. Tidak ada korban yang terbunuh. Terdapat juga suatu tanda pengamanan bahwa anak telah diizinkan pulang dari sekolah pada sore itu agar para guru dapat mengikuti sesi pelatihan mereka. Mobilnya mengalami kerusakan parah karena pria yang menjadi sasaran penembak melarikan diri dari mobilnya sendiri dan bersembunyi di balik mobil Chen. Malam itu di rumah, Chen berterima kasih kepada Tuhan atas perlindungannya. "Terima kasih Tuhan karena telah menyelamatkan saya dan semua orang yang berada pada jarak dekat dengan penembakan itu," dia berdoa. "Terima kasih atas perlindunganmu yang tak berkesudahan dalam hidupku." Saat dia memikirkan tentang penyerangan itu, dia mengingat percakapan yang dia lakukan sehari sebelumnya. Sambil menunggu penggantian oli untuk mobilnya, dia dan seorang pekerja membicarakan bagaimana orang-orang menjaga mobil mereka terlalu berlebihan sehingga menempatkannya lebih dari Tuhan. Selama percakapan dengan pekerja itu, Chen memberitahu bahwa dia mendengar suara tembakan dari senjata semi otomatis di jalan raya 7 bulan yang lalu. Mobil yang terlibat dalam penembakan itu menabrak sisi kiri mobilnya sehingga mobilnya mengalami kerusakan yang parah. Setelah kecelakaan itu, Chen memastikan bahwa Kristus lebih penting dari mobilnya. "Saya bisa saja kehilangan mobil saya besok, tetapi selama Kristus menyelamatkan hidup saya akan terus melayaninya," kata Chen kepada pekerja itu. Keesokan harinya, pada tanggal 12 Juni 2019, terjadi penembakan di luar sekolah. Setelah penembakan di sekolah itu, beberapa rekan kerja menyarankan Chen untuk menjual mobilnya. "Jual saja mobilmu," kata salah seorang rekannya. "Ada energi iblis di dalam mobil itu." "Ya, singkirkan saja," kata yang lain. "Ada yang salah dengan mobil itu." Tetapi Chen tidak menemukan alasan untuk menjual. "Persoalannya bukan pada mobil itu," katanya. "Kita seharusnya tidak berfokus pada hal-hal yang bersifat materi. Kita seharusnya berfokus kepada Tuhan." Dia percaya bahwa mobilnya itu merupakan suatu kesaksian atas kebaikan Tuhan. Sesungguhnya apa yang terjadi adalah mengenai Tuhan yang sedang melindungi kita karena kita memelihara iman dan menyatakan namanya ketika melewati masa-masa sulit, katanya.
Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda 3 tahun yang lalu untuk membangun gedung gereja pertama di University of Southern Caribbean di tanah air Trinidad dan Tobago. Terima kasih selalu mengingat universitas dengan persembahan sahabat ke-13 pada triwulan ini yang akan membantu membuka pusat pengaruh hidup yang lebih baik di kampus untuk melatih para mahasiswa menjadi misionaris. Demikianlah cerita mission kita pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati.